Informasi yang pertama, Saudara, DPRD Maluku meminta gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Maluku segera melakukan penyekatan di kawasan Pasar Mardika. Langkah itu harus dilakukan menyusul ditemukannya 3 orang pedagang di Pasar Mardika terkonfirmasi positif COVID-19. DPRD Maluku telah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Halusi Ambon yang menyebutkan ada 3 pedagang di Pasar Mardika terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19, DPRD Maluku minta agar area Pasar Mardika harus dilakukan penyekatan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri. Menurut Watimuri, penyekatan di Pasar Mardika perlu segera dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi orang yang beraktivitas di pasar tersebut tertular COVID-19. Dari penjelasan Direktur RSU ataupun dari Kepala Dinas Kesehatan ataupun juga dari Ketua Harian Gugus, ternyata itu benar. Pemerintah sudah berkali-kali menghimbau agar Pasar Mardika itu jangan terlalu didatangi orang. Tapi kalau kita langkah tegas, dianggap kita ini tidak manusiawi, seolah-olah memotong kehidupan orang lain. Kita himbau supaya jangan datang di daerah yang berkerumunan orang, tidak didengar dengan baik. Sekarang yang terjadi seperti ini pasti akan bikin kita panik. Ya, oleh karena itu, kemarin kami sudah memberikan beberapa pikiran kepada gugus untuk bagaimana mengambil langkah-langkah yang terukur, terarah, mengatasi persoalan seperti begini. Ya kalau tidak sampai kita lakukan, saya kira akan lebih parah lagi bagi kita. Luki Watimuri juga mengingatkan masyarakat yang hendak beraktivitas di Pasar Mardika untuk mematuhi himbauan pemerintah daerah dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker serta menjaga jarak fisik saat melakukan transaksi jual beli. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, informasi yang menyebutkan adanya 3 orang yang terindikasi positif COVID-19 diklarifikasi tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Maluku. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan status ketiga pedagang tersebut masih menunggu hasil tes swab. Berikut pernyataan juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang direkam beberapa menit lalu. Jadi supaya jangan simpang siur saja ya. Ini kata sebenarnya Semperna mengumumkan yang hasil RDT positif ya, sekali lagi ya. Karena RDT itu kan kata tahu hasilnya bisa positif false, bisa negatif false gitu ya. Kalau RDT, maka RDT itu kan mesti kata orang minimal 2 kali kata periksa. Jarak pertama, kemudian 7 sampai 10 hari berikut harus kata periksa lagi gitu ya. Nah, kembali ke persoalan ini. Jadi hari ada pasien memang yang bergejala masuk, jadi sekarang PDP, ketemu golongkan ke PDP. Jadi ada 3 orang pasien itu ya. Jadi hari Sabtu, Jumat ya. Jadi ada 2 orang yang bergejala dari luar ya, kebetulan hasil RDT-nya reaktif. Jadi diperlakukan sama seperti diisolasi dan seterusnya. Hari Minggu datang lagi 1 laki-laki ya, LS, misalnya LS, sama setelah itu diperiksa. Jadi di RSU ini siapapun yang datang ke atas bergejala di RDT dulu. Jadi tidak jangan ya kita takut ya, waspadai, tapi tidak ketakutan lah, ya. Hanya untuk, jadi RDT itu kan hanya untuk screening, untuk kepentingan tim medis saja ya. Belum konfirmasi. Kita tunggu, mendingan tunggu saja. Karena hasil swabnya itu sudah diperiksa di sini. Jadi pasti lebih cepat. Mudah-mudahan besok sudah ada. Berarti 3 orang ini Pak? Iya, 3 orang. Pedagang di Pasar Mardika? Mereka sih sebenarnya, ya pedagang 1 itu pedagang, yang LS itu berjualan memang di pasar. Profesi. Lalu yang 2-nya? Yang 2 tidak.
Sementara itu, Saudara, perkembangan COVID-19 di Maluku perlu mendapat perhatian semua pihak. Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan amanat Kepala BNPB bahwa seluruh komponen bangsa harus bergotong royong memerangi COVID-19. Data yang dikeluarkan gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 Provinsi Maluku tanggal 4 Mei 2020 menunjukkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 23 orang. 12 pasien dinyatakan sembuh dan 11 pasien lainnya dalam perawatan tim medis di sejumlah rumah sakit rujukan yang ada di Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran COVID-19 Provinsi Maluku mengatakan perkembangan COVID tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, hal ini juga sesuai dengan arahan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Munardo, bahwa semua pihak harus bergotong royong melawan COVID-19. Gubernur Maluku menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai mengikuti Musrembangnas baru-baru ini di kantornya. Beliau juga menyampaikan bahwa salah satu kekuatan bangsa yang dapat memotong mata rantai COVID-19 adalah dengan cara